Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga pada saat ini kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti. Sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Agar hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, maka judul firman Tuhan pada saat ini adalah benarkah Yahweh bukan juru selamat? Kenapa saya memberikan pertanyaan melalui judul ini? Sebetulnya pertanyaan benarkah Yahweh bukan juru selamat itu merupakan pertanyaan mendasar, saudara-saudara. Ya. Bagi orang yang belum menerima Yahweh, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sulit dijawab. Kenapa? Karena mereka mendasari kepada beberapa hal. Yang pertama, ada yang mengatakan Yahweh bukan juru selamat karena Yahweh tidak mati bagi kita. Yang mati itu siapa? Yeshua HaMashiach. Benar juga ya. Akhirnya kita berpikir untuk apa kita menyembah Bapa Yahweh kalau dia bukan juru selamat. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Yahweh memang juru selamat dan Yeshua bukan juru selamat karena hanya sebagai pelaksana saja. Sekarang ini di internet sedang ramai saudara-saudara ya, terhadap khotbah salah satu rekan saya yang menyatakan bahwa Yahweh itu yang menyelamatkan karena Yahweh itu satu-satunya juru selamat, sedangkan Yeshua HaMashiach itu hanya pelaksana saja. Lalu ditekankan lagi kalau pelaksana berarti juga juru selamat. Nah, ini ada sedikit hal yang perlu saya tegaskan ya. Yang ketiga, kebingungan hal itu karena ajaran Tritunggal menjadi pedoman kebenaran. Sebagaimana yang sudah saudara terima dari sanggahan saya terhadap Albert Rumampuk yang keempat, ya, di sana dia mengungkapkan bahwa saya penentang Tritunggal. Saya katakan istilah Tritunggal itu tidak ada di dalam kitab suci. Istilah Tritunggal itu dibuat oleh bapak-bapak gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Artinya Tuhan itu bagaimana, bukan Tuhan itu ada berapa. Kemudian Albert Rumampuk mengatakan bahwa kita itu menyembah tiga pribadi. Nah, kalau tiga pribadi berarti kita bukan monoteisme, tetapi penganut faham politeisme. Apa bedanya kita dengan orang yang menyembah ada tiga hal, yaitu Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang merusak. Tidak ada bedanya, saudara-saudara.
Nah, saya katakan, saya mau dilabeli Sabellianisme, Oneness, Unitarian, atau apalagi silahkan. Apalagi kalau kita menggunakan Tritunggal. Saya jelaskan Tritunggal. Tri itu berapa? 3. Tunggal itu berapa? 1. Berarti Tuhan kita ada 3 tetapi 1 esensi katanya. Tuhan tidak ada 3, Tuhan itu 1. Jadi kalau mau menggunakan istilah-istilah Sansekerta Tritunggal, yang benar bukan Tritunggal, tapi Tunggal Tri, 1 tetapi 3 manifestasi. Jadi saya jelaskan bahwa saya tidak mau pusing dengan istilah Sabellianisme, Oneness, Unitarian atau apa istilahnya yang dianggap salah kalau tidak Tritunggal. Bagi saya no problem. Saya tidak mengajarkan istilah doktrin gereja. Yang saya ajarkan adalah firman Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, benarkah Yahweh bukan juru selamat? Jawabannya sebetulnya simple. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan, di dalam kitab Tenak, Anoki Yahweh wa'in mibal adaimosia, yang artinya akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Nah, penekanan rekan saya yang menyatakan bahwa Yahweh itu juru selamat, Yeshua itu hanya pelaksana, diambil dari ayat ini karena di sana dikatakan wa'in mibal adaimosia, tidak ada juru selamat selain aku. Berarti cuma 1. Saya katakan benar. Kalau kita ambil dari 1 ayat ini benar. Tetapi yang jadi masalahnya, apakah hanya Yahweh yang juru selamat? Apakah benar Yahweh tidak mati untuk kita? Nah, ini menjadi satu problem besar, saudara-saudara. Tetapi saya ambil di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24. Dari kitab Brit Kadasa di sana berbunyi, laken amarti laken kita mutu fakato tehem. Ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tehem. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi Yeshua HaMashiach sendiri mengatakan, kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika engkau tidak percaya bahwa akulah. Siapa yang mengatakan akulah? Yeshua HaMashiach adalah dia. Dia yang dimaksud siapa? Saudara sudah tahu, tapi bagi orang yang belum tahu itu sesuatu yang membingungkan, saudara-saudara. Nah, saya akan jelaskan siapa yang dimaksud dia. Di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-27, di sana dikatakan mereka tidak mengerti bahwa dia membicarakan Bapa kepada mereka. Jadi, enggak sesimpel apa yang sudah saudara jawab tadi. Karena saudara sudah diberi hikmat untuk mengenal nama Bapa. Tapi bagi orang yang belum mengerti, ini menjadi sesuatu yang berat. Makanya orang Yahudi pada saat itu, ketika Yeshua mengatakan, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, apabila engkau tidak percaya bahwa akulah dia. Ayat 27 katakan mereka tidak mengerti bahwa dia membicarakan Bapa kepada mereka. Nah, ini tambah rumit lagi. Kenapa? Karena Yeshua menyamakan dirinya dengan Bapa. Itulah sebabnya Yeshua disalib, karena dianggap menghujat Elohim. Nah, siapa yang disebut Bapa? Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 63 ayat yang ke-16 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Sebab engkaulah Bapa kami,
walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Jadi Yahweh itu adalah penebus bangsa Israel. Tapi bagi kita bukan penebus, tetapi pembeli. Yeshua telah membeli nyawa, harga jiwa kita dengan harga yang lunas, yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib. Ini bisa dibedakan. Kenapa menggunakan istilah penebus? Karena orang Yahudi itu bangsa pilihannya Tuhan, miliknya Tuhan. Sedangkan kita ini bangsa goyim, bangsa kafir. Kalau di Indonesia kan yang disebut kafir adalah orang yang tidak teriak kafir. Tetapi kalau kembali kepada kitab suci, yang disebut kafir adalah seluruh bangsa di seluruh dunia selain bangsa Yahudi. Itu bangsa kafir, saudara-saudara. Jadi saudara dan saya termasuk kafir. Itu di dalam bahasa Ibraninya disebut goyim, bangsa goyim, selain orang Yahudi. Jadi karena orang Yahudi itu miliknya, misalkan seperti iPad ini milik saya. Saya tidak punya uang, saya gadaikan. Katakanlah saya gadaikan kepada Pak Simeon. Nih, saya gadaikan 1 juta. Ketika saya sudah punya uang, maka uang saya berikan kepada Pak Simeon, kemudian saya mendapatkan iPad kembali. Itu namanya di apa? Ditebus, bukan dibeli. Bisa dipahami saudara-saudara? Sedangkan nyawa jiwa kita itu dibeli. Dan kitab suci katakan harganya telah lunas dibayar, yaitu dengan kematiannya di atas kayu salib, dengan darahnya. Nah, kemudian ada lagi di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 64 ayat yang ke-8. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, namun sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami adalah tanah liat dan Engkaulah penjunan kami, dan kami semua adalah karya tanganmu. Jadi jelas yang dimaksud Bapa oleh Yeshua adalah Yahweh. Karena Yeshua itu, nah ini saya terangkan sedikit. Yeshua itu bukan 100% manusia, 100% Tuhan. Yeshua itu 100% Tuhan dalam wujud 100% seperti manusia. Kenapa? Semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini tidak ada yang dilahirkan tanpa percampuran spermatozoid dan ovum. Sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Tidak ada yang tidak dilahirkan bukan karena percampuran spermatozoid dan ovum. Itu tidak ada. Sedangkan Yeshua dilahirkan dari Ruach HaKodes. Dan bahkan kitab suci katakan ketika Yeshua diberitakan ada di dalam rahimnya Miriam dan Yosef tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai Yeshua dilahirkan. Jadi Yeshua ini bukan 100% manusia, hanya wujudnya 100% manusia. Dan dia bukan makhluk jadi-jadian, dia adalah Elohim. Nanti kita akan sampai di sana. Kalau Yeshua itu 100% manusia, berarti manusia bisa jadi Tuhan. Manusia bisa menyelamatkan. Manusia tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Karena itu Yeshua bukan 100% manusia, hanya 100% berwujud manusia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Dan kalau Yeshua itu jadi Tuhan, tidak mungkin manusia jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia sangat mungkin. Tuhan mau jadi apa saja tidak masalah. Dan ada banyak argumentasi yang bisa diungkapkan. Tetapi yang jelas dengan pemahaman yang benar sesuai dengan kitab suci, maka kita tahu bahwa Yeshua itu
bukan 100% manusia, hanya 100% berwujud seperti manusia. Walaupun ini memang sangat sulit, karena berbicara soal Bapa Yahweh dengan Yeshua, itu tidak semudah membalik telapak tangan, saudara-saudara. Kenapa? Saudara bisa menerima Yahweh sebagai Tuhan Sang Pencipta, itu karena kasih karunia. Saya ini diskusi dengan doktor, profesor itu bukan 1-2 kali, berkali-kali. Hanya untuk membedakan nama, sebutan, bahasa, dan budaya sangat sulit sekali bagi mereka. Tapi saudara bisa memahami, itu merupakan kasih karunia. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yirmiyahu pasal yang ke-24. Kita lihat Yirmiyahu atau Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literature Translation yang ketiga berbunyi, Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Saya garis bawahi kalimat, aku akan memberikan sebuah hati untuk mengenal aku. Yang memberi hati untuk saudara mengenal Yahweh, siapa? Halo? Yahweh sendiri yang memberi hati kepada saudara untuk bisa mengenal Yahweh. Cuman terkadang kan orang itu hanya mau menurut maunya sendiri, karena doktrin gereja kami sudah seperti ini, tidak bisa diubah-ubah. Karena itu pengajaran saya dianggap menentang Tritunggal. Saya katakan kalau memang tidak sesuai, kenapa? Biasanya kan orang mengatakan, apalagi kalau dianggap saya menyalahkan LAI. Kalau begitu Pak Yakob berarti menyalahkan LAI. Biasanya kalau orang ditanya begitu jawabannya apa? Ya bukan begitu, ya tidak. Kalau saya tidak. Berarti Pak Yakob mau menyalahkan LAI? Ya, memang saya menyalahkan. Kenapa? Karena nama diri diterjemahkan menjadi nama diri yang lain dan diterjemahkan menjadi sebutan. Kalau sebutan untuk menyebut nama diri, tidak masalah. Asal orang tahu yang dimaksud dengan sebutannya itu adalah nama diri Yahweh, tidak masalah. Tapi kalau nama diri diubah menjadi sebutan, menyebabkan orang tidak mengenal siapa yang dimaksud. Dan ini berbahaya, karena Yahweh si pemilik nama menghendaki namanya dipanggil dan disebut. Supaya tidak dilupakan orang, seperti yang pernah terjadi yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Itu orang Yahudi sampai satu generasi tidak mengenal Yahweh dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Kenapa? Karena sejak pulang dari pembuangan ke Babel, mereka tidak pernah membicarakan tentang namanya. Diganti menjadi Hashem dan Adonai. Hashem itu nama itu. Di Indonesia juga ada orang yang ikut-ikutan. Setelah mengenal nama Bapa Yahweh, lebih maju lagi. Kalau saya boleh katakan bukan lebih maju, kemajon. Kemajuan itu bahasa Indonesianya apa ya? Terlalu maju. Sehingga kebablasan. Ikut-ikutan orang Yahudi memanggil Hashem. Hashem itu kan bahasa Ibrani dari kata Ha dan Shem. Ha itu artinya itu, Shem itu nama. Jadi kalau Hashem berbicara, nama itu berbicara, lah namanya siapa? Nama itu kan banyak. Jadi saudara dan saya bisa mengenal nama Yahweh dan menyembah pribadinya Yahweh karena Bapa Yahweh yang memberikan hati di dalam hati kita untuk mengenal. Itulah yang disebut kasih karunia. Tapi karena Yahweh itu Yeshua, maka Yeshua juga memberi kasih karunia kepada kita.
di dalam Matius 11 ayat yang ke-27 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa. Iya dong, seorang mengenal putra selain Bapa. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, dan dia yang sekiranya putra itu bermaksud untuk menyingkapkannya kepadanya. Jadi kalau saudara bisa mengenal Bapa Yahweh, itu karena sudah disingkapkan oleh Yeshua HaMashiach. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, gak usah Yahweh-Yahwehan, yang penting Yesus Kristus, ya monggo silahkan, itu pendapat seseorang. Tapi kitab suci katakan ani wa ha'af echad, aku dan Bapa itu satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu di dalam sanggahan saya terhadap Albert Lumampok, saya katakan bahwa antara Yeshua dengan Yahweh tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti antara Torah dan kasih karunia. Di dalam Torah ada kasih karunia, dan di dalam kasih karunia ada Torah. Termasuk perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Contohnya di dalam Torah ada kasih karunia. Torah itu apa sih? Torah itu artinya hukum atau pengajaran. Jadi kalau dikatakan sekarang Torah tidak berlaku, artinya sekarang hukum tidak berlaku. Jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Berarti sekarang boleh membunuh dan boleh mencuri karena sudah tidak berlaku. Itu Torah. Ketika Bapak Yahweh mengatakan kepada orang Niniwe, aku akan hancurkan Niniwe karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Itu Torah, hukum. Yahweh sudah mengeluarkan hukumnya. Tetapi ketika Yonah datang memberitakan bahwa Yahweh akan menunggang balikkan Niniwe seperti Sodom dan Gomora, Atma dan Zeboim. Mereka ketakutan, kemudian mereka berpuasa. Dari raja sampai budak, sampai hewan pun tidak boleh makan. Semua suruh puasa. Maka Yahweh hatinya hancur. Itu kasih karunia. Nah demikian pula di dalam kasih karunia itu ada hukum. Contohnya kita membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 kita buka. Ayat yang ke-1. Saya ambil dulu dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pokoknya aku kan wis terima Yesus Kristus, berarti sudah tidak ada penghukuman. Whatever, apapun yang saya lakukan, no problem. Pokoknya sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka aku selamat. Karena itu tidak perlu Yahweh-Yahwehan. Apa itu Yahweh-Yahwehan? Selalu dibelokkan ke masalah saksi Yehova. Saya katakan di dalam sanggahan itu, kami bukan saksi Yehova. Kalau bicara soal persamaan, justru Anda yang sama dengan saksi Yehova. Karena sama-sama menggunakan Allah. Kami tidak menggunakan itu. Dan ayat itu menelan korban. Banyak orang yang mengatakan yang penting Yesus. Saya mau berbuat apapun, pokoknya percaya Yesus pasti selamat. Seperti slogannya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali selamat, tetap selamat. Ini akibat korban, saudara-saudara. Saya sudah membaca di dalam kitab Brit Kadasa Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Di sana persis terjemahnya seperti yang diterjemahkan oleh
Indonesian Literal Translation. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi tidak cukup percaya Yeshua Hamasya pasti selamat. Lah kok enake? Kita harus melakukan kebenaran firman, belajar untuk mentaatinya. Nah, perjanjian baru itu diidentifikasikan sama dengan kasih karunia. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Itu kasih karunia. Tetapi ada hukumnya. Hukumnya apa? Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi tidak boleh seenaknya. Kalau begitu enak dong, yang penting percaya beres, ya. Jadi untuk saudara bisa mengenal nama Bapa itu karena kasih karunia dari Bapa Yahweh dan kasih karunia dari Yeshua Hamasya. Kenapa? Karena Yeshua Hamasya itu Yahweh dalam wujud seperti manusia, seperti pujian tadi. Nyanyi mazmur bagi dia, tinggikanlah namanya. Dan selanjutnya, Yahweh Zevaot namanya itu adalah Yeshua Hamasya. Lagu itu adalah lagu pengajaran, saudara-saudara. Dan orang yang menganut Tritunggal tidak bisa menerima lagu itu. Karena itu dianggap oneness atau Sabelianisme atau apa terserah, saya tidak mau pusing dengan istilah-istilah itu. Sekarang saya akan buktikan bahwa Yeshua dan Yahweh itu satu. Di dalam kitab Injil Yohanan pasal 10 ayat yang ke-30 tadi saya sudah sampaikan, Ani wahaf echad, aku dan Bapa itu satu. Kemudian di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 15 ayat yang ke-23 dari Brit Kadasa dikatakan, Hasne oti husne gam et avi. Barang siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Ini kalimat sinergi atau kalimat yang berbolak-balik, terus berputar. Siapa yang membenci aku, ia membenci Bapakku. Tadi kita sudah tahu siapa yang disebut dengan Bapa? Yahweh. Siapa yang membenci aku, siapa yang membenci Yeshua, membenci Yahweh. Artinya siapa yang membenci Yahweh, dia membenci Yeshua. Tidak bisa dikatakan yang penting Yesus Kristus wis, ora usah Yahweh-Yahwehan. Ya boleh-boleh saja, itu pendapat seseorang. Saya menghargai kok, orang menyembah batu juga tidak boleh dipersalahkan, itu hak seseorang. Tetapi kita harus tahu, dengan perkataan Yeshua yang mengatakan, Hasne oti husne gam et avi, siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku, itu menunjukkan bahwa dia dengan Bapa itu satu adanya. Dan Tuhan itu hanya satu. 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation 3 dikatakan, dan kita tahu bahwa Putra Elohim datang serta menganugerahkan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Dia yang benar yang berada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam Putranya, Yeshua Hamasya. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Dia, yaitu Yeshua Hamasya adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yeshua mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mau di cross checkkan dari ayat ini dengan ayat itu, tetap akan klop satu dengan yang lain. Tidak akan bertentangan, saudara-saudara. Ya. Jadi dia adalah Elohim yang benar, dan Elohim itu cuma satu. Walaupun nama sebutan Elohim itu bisa untuk yang lain. Nah ini yang orang tidak tahu. Orang katakan Elohim itu adalah
nama sesembahan atau nama dewanya orang Kanaan. Keliru. Orang Kanaan tidak mengenal dewa yang bernama Elohim. Itu sebutan bagi dewa yang tidak dikenalnya. Karena itu bahasa Ibrani yang bisa diterjemahkan dengan Tuhan. Paham saudara-saudara? Dan Tuhan itu cuma satu. Kemudian saya lanjutkan di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Dari Indonesian Literal Translation di sana dikatakan Yeshua berkata kepadanya, "Telah demikian lama aku ada bersama kamu dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Dan sebagaimana engkau berkata, dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami." Jadi Filipus tanya, Yeshua, tunjukkan Bapa kepada kami. Lah, kalau kamu melihat aku, itu kamu melihat Bapa. Jadi dia tidak mengenal, sebagaimana kebanyakan umat Kristen di Indonesia tidak mengenal. Begitu anti dengan nama Yahweh, ini tidak masuk akal, saudara. Dan hal itu semua terjadi karena apa? Karena terikat oleh roh Allah itu tadi. Ada satu ayat yang lebih jelas lagi membuktikan bahwa Yeshua itu Yahweh. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saya bacakan dari Indonesian Literal Translation terlebih dahulu. Ini kurang jelas. Di sana dikatakan, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Bagi orang yang beriman kepada Yeshua, it's okay, no problem. Tapi Yeshua itu siapa? Tidak jelas. Apalagi di dalam terjemahan baru dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini juga tidak jelas. Jelas bagi orang yang sudah menerima Yesus, yang nama aslinya Yeshua HaMashiach itu sebagai Tuhan. Itu jelas. Tapi siapakah Yeshua HaMashiach itu? Nah, kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Aramaik, bukan Arab, bukan, tapi Aram, di sana berbunyi atilat lekon geir mana perukada itu Maria Mesia bemadinta de Daud. Di sana menggunakan kata Maryah. Maryah itu Maria Yah. Maria itu Elohim. Yahnya itu adalah Yahweh. Jadi terjemahnya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang dilahirkan wujudnya manusia. Tapi itu adalah Maryah, Maria Yah, yaitu Elohim Yah. Yah itu bentuk pendek dari Yahweh. Haleluya itu dari kata halelu dan Yah. Halelu itu dari derivat kata halal, le. Halal itu puji, le itu kepada, Yah itu Yahweh. Nah ini orang Kristen ini aneh. Teriak-teriak haleluya tapi menolak Yahweh. Ya sebut saja halelulah atau halelual, baru lebih cocok. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita itu cuma satu, tidak ada tiga. Dan itu ditegaskan di dalam 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7 atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga. Bapa, siapa yang disebut Bapa? Yahweh. Putra atau anak, Firman, siapa? Yeshua HaMashiach. Dan Ruach HaKodes atau Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Nih ayatnya di atas. Jadi Tuhan kita ada berapa? Satu.
Tuhan kok ada 3 lah, kalau yang satu dengan yang lain tidak sependapat, bumi gonjang ganjing, saudara-saudara. Jadi antara Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes itu satu pribadi dalam 3 manifestasi atau 3 beda fungsi. Kalau beda pribadi berarti politeisme. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pribadi? Ini banyak orang nggak ngerti. Saya tanya sama artificial intelligence, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pribadi? Pada intinya, karena ini mengacu kepada manusia, yang disebut pribadi itu seperti saya dengan Pak Sarmujito, dengan Pak Simeon Sulistyo, itu ada 3 pribadi. Kalau satu pribadi itu ya cuma sendirian satu. Ya, kalau didefinisikan begini, apa yang dimaksud dengan pribadi? Artificial intelligence menjawab, pribadi mengacu kepada karakteristik, sifat, dan identitas unik seseorang yang membedakannya dari orang lain. Secara umum, pribadi mencakup seluruh aspek yang menjadikan seseorang sebagai individu yang unik, termasuk pikiran, perasaan, keyakinan, nilai-nilai, kecenderungan, dan perilaku yang berbeda satu dengan yang lain. Itu artinya beda pribadi. Kalau satu pribadi itu artinya perasaannya sama, pikirannya sama, individunya uniknya sama, nilai-nilai kecenderungan dan perilakunya sama. Nah sekarang, pribadi itu melibatkan berbagai elemen seperti identitas, yaitu pribadi mencakup identitas termasuk nama, usia, jenis kelamin, suku bangsa. Sebetulnya ada banyak sekali saudara-saudara, tetapi karena itu mengacu berbicara tentang manusia, saya tidak ambil semua, tapi saya ambil yang bisa diterapkan untuk Tuhan kita. Karena manusia beda dengan Tuhan, sedangkan artificial intelligence menjawab untuk kebutuhan manusia, membedakan antara pribadi satu dengan pribadi yang lain berbeda. Jadi di sana dikatakan tentang perbedaan nama dan usia. Nah sekarang apakah Yahweh dengan Yeshua itu satu nama? Namanya Yeshua. Yeshua itu Yahweh Shua atau Yahweh yang menyelamatkan. Dan Yeshua itu hurufnya kan Yod, Sin, Waw, Ayin. Orang mengatakan yang benar itu Yahshua karena Yahnya itu Yahweh, Shua itu keselamatan atau menyelamatkan. Kalau Yahshua itu adalah sebutan untuk Yeshua, tetapi Yahshua bukan Yeshua. Yahshua itu hanya sebutan untuk Yeshua, tetapi Yeshua bukan Yahshua, karena Yeshua itu nama. Nah huruf Ibraninya Yeshua itu Yod, Sin, Waw, Ayin. Yodnya itu mewakili Yah. Makanya di dalam Dutilet Hebrew nama Yahweh ditulis Yod, Yod, Yeyah. Itu merujuk kepada nama Yahweh. Makanya Yodnya itu Yahweh, sedangkan Sin, Waw, Ayin itu Shua membacanya, yang artinya keselamatan atau yang menyelamatkan. Jadi Yeshua itu adalah Yahweh yang sedang menyelamatkan. Dia disebut putra atau anak Tuhan. Dan istilah anak itu jangan dijadikan polemik karena berarti berbeda usia dengan Bapa. Untuk manusia benar, tapi untuk Tuhan tidak benar. Yeshua dengan Yahweh itu tidak beda usia, sama-sama kekal. Jadi untuk nama tadi sudah terklarifikasi. Yeshua itu adalah Yod, Yahweh, Sin, Waw, Ayin, Shua, yaitu Yahweh Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Yeshua itu adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia yang sedang menyelamatkan manusia supaya setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Dan saudara dan saya adalah orang yang sudah mengerti hal ini.
Sekarang usianya. Berapa usia Yahweh? Yahweh itu dari kekal sampai kekal. Kalau ditanya kapan, ya kekal. Ada. Ini ada beberapa ayat saya sampaikan untuk usianya Yahweh. 1 Tawarin 16 ayat yang ke-36 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, terpujilah Yahweh Elohim Yisrael dari kekal sampai kekal. Maka seluruh umat itu mengatakan amin. Dan terpujilah Yahweh. Saya garis bawahi kata-kata dari kekal sampai kekal. Dan itu tertulis juga di dalam Mazmur 106 ayat 48. Diberkatilah Yahweh Elohim Yisrael dari kekal sampai kekal. Dan semua bangsa itu akan berkata amin. Haleluya. Kemudian di dalam Mazmur 103 ayat 17. Namun kasih setia Yahweh adalah dari kekal sampai kekal. Bagi orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Tulis lagi di dalam Mazmur 93 ayat yang kedua. Tahtamu dikukuhkan dari semula, engkau ada dari kekal. Itulah sebabnya maka ketika Yahweh ditanya oleh Mose, apabila orang bertanya kepadaku mengenai engkau, apa yang harus aku jawab? Maka Yahweh katakan, Ehye Aser Ehye. Aku ada yang aku ada, bukan aku adalah aku ada yang aku ada. Artinya bahwa Yahweh itu ada. Dari kapan? Ya dari ada, namanya juga kekal. Nah ini ayat disunat, dipotong. Itu Keluaran 3 ayat 14, ayat 15-nya tidak disebut. Padahal ayat 15 mengungkapkan tentang namanya. Ya saya tidak catat ayatnya sehingga saya tidak bisa membaca dalam Ibraninya. Atau saya buka sebentar dari aplikasi. Sebentar. Keluaran 3 ayat 15. Ya. Di sini berbunyi Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el bni Yisrael Yahweh Elohi Avotechem Elohi Abraham Elohi Yitzhak wa Elohi Yakob selakani alechem ze zemi leolam weze zikri ledordor. Ini sama seperti terjemahan dari Indonesian Literal Translation dari Keluaran 3 ayat yang ke-15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel. Ini kelanjutan dari jawaban Yahweh kepada Mose yang mengatakan Ehye Aser Ehye. Katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakob telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Ledordor, itu turun-temurun dari generasi ke generasi. Artinya sampai generasi sekarang dan sampai yang akan datang. Kekal, ya. Ada banyak sekali ungkapan, misalkan di dalam Keluaran berapa ya? Ada banyak sekali yang mengungkapkan tentang kekekalan Yahweh. Nah kalau kekal, orang bilang perjanjian baru, tidak ada nama Yahweh. Ini mustahil, tidak masuk akal. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ibrani pasal 11 di perjanjian baru, di sana ada Mose, ada Daud, ada Salomo, ada Gideon, ada Simpson, ada Yefta, banyak sekali nama-nama. Mereka adalah penyembah Yahweh dan mereka sudah mati. Lah kok namanya masih ada di perjanjian baru? Sedangkan Yahweh yang kekal kok hilang? Siapa yang menghilangkan? Setan yang menghilangkan, yang memakai orang-orang tertentu untuk menghilangkannya. Kenapa?
karena setan tahu betapa bahayanya kalau nama Yahweh itu disebut. Saya tidak akan keluar jauh, saudara-saudara, saya kembali lagi tentang usianya Yahweh. Di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Yahweh berfirman, aku adalah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Ini adalah kekekalan, karena itu nama Yahweh itu mengandung arti. Arti nama Yahweh adalah dari kekal sampai kekal, itu artinya. Kemudian Yeshua, apakah Yeshua kekal juga? Di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-11 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, yang mengatakan akulah Alef dan Tau, yang pertama dan yang terakhir. Dan apa yang engkau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 gereja di Asia, ke Efesus dan ke Smyrna dan ke Pergamus dan ke Tiatira dan ke Sardis dan ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lebih lanjut ditulis dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Dan lihatlah, aku datang segera dan upahku ada bersamaku untuk membalaskannya kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Akulah Alef dan Tau, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Itu kekekalannya Yeshua. Itulah sebabnya ketika Yeshua ada di bumi, di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-58 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Yeshua di atas muka bumi dengan Abraham ada di bumi, itu bedanya sekitar 1.500 tahun. Kok Yeshua mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada? Karena dia kekal. Yeshua itu bukan manusia. Dia 100% berwujud manusia, benar. Dan dia adalah Elohim. Kemudian artificial intelligence katakan karakteristik kepribadiannya. Ini mencakup sifat-sifat individu seperti kejujuran, keberanian, keramahan, kepekaan, kecerdasan, ketekunan, dan sikap terhadap kehidupan. Sekarang saya ungkapkan apa sifatnya Yahweh dan Yeshua itu sama. Sifat Yahweh dan Yeshua apakah sama? Yang pertama adalah penuh kasih. Orang mengatakan begini, Yahweh dengan Yeshua itu beda. Yahweh itu kejam, pembunuh. Yeshua itu penuh dengan kasih. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Yeshua itu Yahweh, jadi dia merupakan manifestasi dari Yahweh itu sendiri. Yohanan mengatakan, Kiko ahaf Elohim et haolam, at kinatan et beno yekido lemaan lo yofat kol haamim bu, no yofat yinkal kaye olam. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan puteranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Di situ dikatakan Elohim demikian mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi dunia, orang-orang yang ada di atas muka bumi. Jadi Yeshua itu sendiri adalah perwujudan dari kasih Yahweh. Bagaimana mungkin dikatakan Yahweh tidak ada kasih? Jadi Yeshua itu representasi diri Yahweh sendiri. Maka anggapan bahwa Yahweh itu jahat, Yeshua penuh kasih itu menunjukkan ketidaktahuannya. Persis seperti kita dulu sebelum mengenal Yahweh. Kita punya konsep yang sama seperti itu. Yahweh itu kejam. Nah sekarang kita lihat ayat-ayatnya tentang Yahweh. 2 Tawarikh 7 ayat yang ketiga. Dan semua Bani Israel yang melihat api itu turun dan kemuliaan Yahweh meliputi bait itu, mereka berlutut dengan muka mereka sampai ke tanah di jalan-jalan dan menyembah dan mengucap syukur kepada Yahweh, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itu di dalam kitab Tawarikh. Di dalam kitab Esra pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan,
Dan mereka berbalas-balasan dalam memuji dan bersyukur kepada Yahweh, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sekali lagi, sebab Dia baik. Siapa yang disebut Dia? Yahweh. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya atas Israel. Dan seluruh umat menyorakkan pekik yang gegap gempita dengan memuji kepada Yahweh atas telah diletakkannya fondasi bait Yahweh. Kemudian yang paling banyak itu di dalam kitab Mazmur. Mazmur 106 ayat 1 dikatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat untuk selamanya kasih setianya itu ditulis berulang kali di dalam Mazmur 107 ayat 1, 118 ayat 1 sampai ayat yang keempat, dan ayat 29 itu ditulis diulang-ulang. Yang lebih banyak lagi di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 26, di tiap ayat diungkapkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Yahweh itu penuh dengan kasih, ya. Kemudian perilakunya, pribadi mencakup cara seseorang berinteraksi. Ini jawaban dari artificial intelligence tadi dengan orang lain. Cara mereka berbicara, bertindak, dan bereaksi terhadap situasi tertentu. Perilaku juga dapat mencerminkan preferensi, minat, dan gaya hidup individu. Yahweh itu tegas dan konsekuen. Melanggar aturannya ya mati. Jadi kalau Yahweh itu membunuh, itu bukan karena Dia kejam, karena orangnya yang dengan sengaja melanggar aturannya. Misalkan Uza, ketika Daud membawa tabut Elohim dari Baale Yehuda menuju ke kota Yerusalem, kan pedati yang membawa tabut Elohim kan tergelincir. Kemudian Uza mengulurkan tangannya, lalu Uza mati, dibunuh oleh Yahweh. Apakah itu Yahweh kejam? Oh tidak, karena Uza itu melanggar aturan. Yang pertama, tabut Elohim itu sebetulnya tidak boleh ditaruh di pedati, tetapi diusung. Seperti ini ada tempat usungannya, diusung, saudara-saudara. Dipikul. Ya, ini mau enaknya saja ditaruh di atas pedati. Kemudian orang yang berhak mendekati tabut Elohim itu imam. Sedangkan Uza itu bukan imam. Berani-beraninya mau menolong Tuhan supaya tabut Elohim tidak tergelincir. Ya secara akal manusia baik, tetapi tidak bagi Yahweh, karena itu melanggar aturannya. Jadi Yahweh itu tegas dan konsekuen. Kalau sudah memberi aturan, aturannya dilanggar, ya hukumnya mati. Lalu Yeshua, apakah Yeshua juga tegas dan konsekuen? Sama. Matius 5 ayat 29 sampai 30. Dia katakan apa? Dan jika matamu yang kanan menjerumuskan engkau, cungkilah itu dan buanglah daripadamu. Karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Yeshua pun tegas, kalau kamu melakukan hal-hal yang melanggar aturan, nanti kalau sudah mati, kamu akan dicampakkan ke neraka. Jadi tegas juga. Kemudian ayat 30, dan jika tangan kananmu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi jangan dianggap Yeshua itu penuh kasih, mau apa-apa enggak masalah, karena Roma 8 ayat 1 yang sudah disunat tadi. Pokoknya percaya Yeshua pasti selamat. Loh, aturan dari mana itu? Itu karena setan yang mengelabui, saudara-saudara. Dan jangan menganggap bahwa terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah 100% benar. Banyak yang terbolak-balik.
Yeskiel 34 ayat 16 saja terbalik. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Padahal di dalam bahasa Ibraninya yang gemuk dan yang kuat akan kuhancurkan. Kan kebalik itu. Ya, tadi malam itu Pak Jenderal Tobing tanya kepada saya, coba saya cari ayatnya di dalam, nah ini ketemu nih. Yeskiel 34 ayat 16. Di dalam kitab Brit Kadasa, di dalam kitab Tenak berbunyi, Et haufedet afakes wa et hanidachat asif velanis beret ekefos wa et hakola akasek wa et hasmena wa et akazaka asmit erena femispat. Di sana menggunakan kata asmit. Asmit itu artinya akan aku hancurkan, bukan aku lindungi. Tapi Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya akan aku lindungi. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam King James Version. Saya akan bacakan di dalam King James Version. Yeskiel 34 ayat 16 King James Version. Nah, di sana dikatakan, I will seek that which was lost and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was weak. But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. I will destroy the fat and the strong. Yang gemuk dan yang kuat akan kuhancurkan. Lah kok Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Lah kuali itu. Ya, jadi jangan menganggap terjemahan LAI itu sudah final. Kemudian aspek psikologis yang diterjemahkan oleh artificial intelligence berbicara pribadi melibatkan aspek psikologi individu seperti emosi, motivasi, pola pikir, dan tingkat kepercayaan diri. Jadi artinya antara Yeshua dengan Yahweh itu punya tingkat emosional yang sama karena ini satu pribadi. Misalkan di dalam Yonah 3, ya tadi saya sudah sebut, Yonah 3 ayat yang ke-10, ketika Elohim melihat apa yang mereka lakukan, bahwa mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka menyesalah Elohim atas malapetaka yang telah dia rancangkan. Telah dia rancangkan, artinya telah dijatuhkan hukuman, pasti Niniwe akan hancur. Dan dia pun tidak jadi melakukannya, penuh dengan belas kasihan. Itu Yahweh, saudara-saudara. Jadi jangan salah pengertian. Ya, ini kalau diterangkan cukup panjang. Menyesal karena kalau Yahweh dikatakan menyesalah Elohim, loh berarti Yahweh tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kehidupan manusia. Bukan tidak tahu, dia tahu. Tetapi kata menyesal itu menunjukkan bahwa Yahweh memberi free will, memberi kebebasan. Termasuk saudara yang nonton YouTube ini, dimanapun saudara berada. Kalau saudara mau menolak Yahweh, tidak masalah, itu free will, kehendak bebas saudara. Kemudian di dalam Matius 9 ayat yang ke-36, di sana dikatakan, dan setelah melihat kerumunan orang itu, dia berbelas kasihan terhadap mereka karena mereka itu lelah dan terserak seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi Yahweh dengan Yeshua itu mudah jatuh hati. Mudah. Kalau orang Jawa katakan moto yuyu. Mudah nangis. Mudah penuh dengan belas kasih sayang terhadap orang gitu ya. Jadi Yeshua ketika melihat kerumunan orang itu dia berbelas kasihan terhadap mereka karena dilihatnya seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, bukti lain ada banyak sekali tapi saya tambahkan sebagai yang terakhir. Yahweh itu gembala yang baik, itu ungkapan dari Daud. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 berbunyi, Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Jadi yang jadi gembala menurut Daud siapa? Yahweh.
Yesua juga gembala yang baik. Di dalam Yohanan atau Yohanes 10 ayat 11 katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya demi domba-domba itu. Jadi ajaran dan kasih Yahweh dengan Yesua itu sama. Jadi terakhir kesimpulannya, Yahweh itu juru selamat. Yahweh mati bagi kita dalam wujud seperti manusia. Dan Yahweh itu Yesua. Berbahagialah saudara yang sudah mengenal Bapa Yahweh dan menerimanya. Artinya di dahinya ada nama Yahweh. Bukan untuk disingkirkan, tetapi untuk diingat dan diucapkan. Karena itulah juru selamat kita, Yahweh Besem Yesua HaMashiach Weruah HaKodes. Amin buat firman Tuhan. Dan memberikan korban, apa ini untuk apa? Untuk radio, saudara-saudara ya, supaya radio kita bisa tetap berlangsung. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Kita tutup di dalam doa sebelum nanti kita pulang akan mendengarkan pengumuman dari Pak Sarmujito. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu Bapa Yahweh. Engkau adalah Elohim yang baik, yang telah menyatakan dirimu kepada kami untuk menyelamatkan kami semuanya. Berkati saudara-saudara kami yang masih menolak namamu ya Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan kasih karunia untuk mengenal Engkau dengan baik. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban untuk Radio Surya Kebenaran, yang telah memenangkan ribuan jiwa. Kiranya Engkau memberkati. Engkau akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang telah beribadah, baik di ruangan ini maupun mendengarkan firman dari rumah masing-masing. Engkau berkati mereka. Kami berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah kami sampai dengan selamat. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kerusakan kendaraan maupun orang jahat. Dan apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu mereka kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.